Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali bersama saya dalam channel ini. Dan kali ini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita kembali melihat cuplikan video kesaksian rohani dari para murtadin, di mana hampir setiap hari selalu ada orang yang menjadi pengikut Kristus. Mungkin dari berbagai macam alasan mereka tinggalkan iman mereka yang lama dan pilih masuk Kristen yang ada kepastian keselamatan. Dan kali ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita disuguhkan satu cuplikan video yang sangat menarik, di mana seorang perempuan atau seorang wanita muslimah yang harus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, dan bahkan 3 kali dia diusir dari keluarganya hanya karena memilih percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah penderitaan dan tengah berderainya air mata dan kesepian pada waktu ia diusir, di sanalah Tuhan semakin menunjukkan kuasanya secara nyata melalui gempa besar yang mengguncang Sumatera Barat pada waktu itu. Dan setelah diusir, disitulah gempa terjadi. Maka saya pikir ini adalah suatu tanda kasih dan perlindungan Tuhan terhadap dirinya dengan cara yang ajaib, dan keluarganya pun entah di mana sekarang. Ia diselamatkan dari kejadian itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita jangan semakin penasaran, kita langsung saja melihat cuplikan berikut ini. Halo, saya Bu Nita dari Sumatera Barat, Padang, orang Solo. Orang Solo ya. Nama kecilnya siapa Ibu? Nama Nita tetap. Nita ya, tetap dipanggil Nita ya. Ibu Nita dari Solo. Sebagai seorang Muslim yang awam, waktu masih kecil, kami dididik dengan iman yang teguh secara Muslim, sehingga terbentuklah karakter berkepribadian dengan suasana nuansa Muslim. Ya, Muslim. Jadi sampai sekarang keluarga masih di Solo ya? Keluarga, orang tua, bapak sudah almarhum, sekarang tinggal ibu, sudah tua di kampung. Tahun kemarin 2021, saya sempat pulang ke kampung menemui orang tua. Ya, puji Tuhan, memang lingkungan yang anti Tuhan Yesus, saya sempat tidak diterima dan diusir. Waktu itu memang sempat saya dengan suami berbeda keyakinan. Ya. Oh, sempat berbeda keyakinan. Suami agamanya apa? Saya menikah dengan suami masih berkeyakinan Buddha. Buddha ya, suami ya, Buddha ya? Menikah secara Islam, namun dia kembali lagi ke Buddhis. Tetapi tahun 2003 dia ke Kristen. Nah, itulah awal mulanya. 2003 ya? 2003. Kenapa dia ke Kristen? Waktu itu Ada pengalaman apa yang dialami sehingga dia menjadi Kristen? Waktu itu usaha sempat hancur, bangkrut, dan dia sempat down dan dia mengalami Tuhan. Oh, dia mengalami Tuhan karena usaha bangkrut dan pengalaman buruk lah yang dialami. Dia mengalami Tuhan. Bu, bisa saya tahu bagaimana dia menjadi percaya dengan Tuhan di suasana bangkrut dan keadaan tidak baik itu? Waktu itu dia sempat mau dipenjarakan dan ada suatu hamba Tuhan yang bukan kebetulan waktu itu dia punya adik dalam keluarga semua sudah percaya Tuhan Yesus, namun dia masih Buddha keras. Oke, bagaimana ibu bisa percaya dengan Tuhan? Apa yang dialami? Ya, waktu itu saya sempat bertentangan dengan suami sampai bercerai. Sampai bercerai ya? Ya, sampai bercerai demi iman. Namun karena suami adalah seorang Kristen yang taat, yang rajin berdoa, dan saat itu saya dijamah Tuhan dan saya pengen lagi rujuk kepada suami. Namun waktu saya mau rujuk dengan suami, saya berpikir hanya untuk tidak fanatik saja dengan Tuhan Yesus, hanya tidak fanatik saja dengan orang Kristen. Namun Tuhan Yesus ingin saya lebih menjadi anaknya. Waktu itu saya dijamah, ada suatu hal
buruk yang dalam hidup saya yang saya tidak bisa berubah dengan sendirinya. Waktu itu saya tantang Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan Yesus, Tuhan, waktu saya tidak fanatik lagi dengan orang Kristen, saya masuk ke perkumpulan Full Gospel. Saat itu saya terkesima dengan orang Kristen yang cerdas dalam Alkitabnya, yang menurut saya waktu itu orang sebego-begonya manusia di muka bumi ini paling bego orang Kristen. Tetapi waktu saya masuk ke komunitas orang Kristen, saya terkesima dengan mereka yang begitu hafal, yang begitu mengerti dan begitu tahu dengan Alkitabnya. Sedangkan selama ini saya percaya betul bahwa saya adalah orang yang rajin beribadah, rajin mengaji, tetapi saya tidak tahu ayat-ayat di Al-Quran. Berarti Ibu suka mengaji dulu ya? Suka mengaji. Ada satu potong, dua potong ayat yang bisa dimunculkan? Silakan. Surat ini aja, surat Anas ya. Silakan. Surat Anas ini adalah suatu surat yang dulu sering menemani saya waktu saya sedih atau saya sendirian. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril walwasikhonnar allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya, terima kasih. Ini salah sedikit aja bagi orang-orang di seberang nanti bisa protes. Selalu protes. Padahal maksudnya itu yang dibicara ya. Tapi tidak apa-apa. Ini video saya. Terus apa yang dialami semenjak percaya dengan Tuhan? Tantangan apa yang dialami dengan keluarga? Sempat diusir 1 tahun percaya Yesus, saya diusir sampai 3 kali diusir. 3 kali diusir. Tahun kedua saya pulang kampung, saya juga diusir. Tapi setelah saya diusir masih di perjalanan terjadilah gempa besar yang tahun 2009. Oh, yang di Padang itu. Iya. Terjadi gempa itu ya. Jadi Ibu diusir, lari ke sini. Balik lagi ke Jakarta. Ke Jakarta, waktu tinggal di Jakarta ya. Terus apa kerinduan Ibu sekarang? Kerinduan saya masih punya anak 1 yang masih Muslim, yang memang notabenanya anak saya ini memang dulu pesantren dan dia memang seorang Islam yang pun. Ini anak kandungnya pesantren ya. Saya. Sekolah pesantren di mana? Dulu di Asidikia, yang dia di Tangerang. Tangerang. Oh, anak Tangerangnya. Ada berapa anak? Anak saya 4. 4. Mereka masih Muslim semua kah? Enggak, yang nomor 2 sudah pelayanan di gereja. Mereka sekarang sudah Kristen semua? Sudah. Waduh, luar biasa. Percaya dengan Tuhan mereka ya. Amin. Terus ada sesuatu yang dibagikan kepada penonton, mungkin kepada keluarga di Padang atau keluarga di Jakarta atau teman-teman atau saudara-saudara yang ingin saya bagikan kepada saudara keluarga yang belum percaya, bahkan yang anti. Percayalah, Allah itu yang menjadi Allah itu yang adalah yang berfirman, dan firman-Nya lah yang menjadi manusia. Firman-Nya yang adalah Allah sendiri, dan firman itu sendiri dialah Allah itu sendiri. Itu yang kami percaya, dan percayalah bahwa dengan Yesus yang menjadi manusia itu, kita dapat mengikuti tauladannya. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa. Semua kita ingin berbuat baik, semua kita ingin menjadi benar, tetapi tanpa Yesus, kemauan iblislah yang terjadi. Ya, teman-teman dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekiranya melalui video ini teman-teman dan saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, diberkati ya, karena pengalaman-pengalaman para murtadin ini dan alasan-alasan mereka yang mereka sampaikan mengapa mereka tinggalkan keyakinan lama, ya karena itulah, selain daripada fenomena-fenomena yang sering terjadi, ya seperti dalam kesaksian ini, percaya Tuhan justru dia diusir, dan juga selain itu juga penderitaan-penderitaan yang dialami, dia dipulihkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Maka yang pantas kita ikuti, yang pantas kita tuhankan itulah Yesus Kristus. Tidak ada lain, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya saya senantiasa terus membagikan video-video kesaksian rohani yang ada di channel ini, supaya kita yang mungkin saja terbatas, kita bisa lihat video-video mereka, kesaksian-kesaksian mereka, atau mungkin yang ada yang ancang-ancang mau tinggalkan Tuhan Yesus, maka melalui video-video ini kembali dikuatkan dan teguh di dalam
iman kita kepada Yesus Kristus. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta share ke berbagai media sosial teman-teman dan saudara sekalian, supaya banyak orang yang diselamatkan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.